Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah hukum benar-benar adil bagi semua orang? Kita sering mendengar ungkapan yang sangat populer, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ungkapan ini bukan hanya kritik, tapi refleksi dari kenyataan yang kita lihat setiap hari. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hukum bukan hanya dari teks undang-undang, tetapi hukum yang hidup, living law, hukum yang tumbuh dari nilai, kebiasaan, dan rasa keadilan masyarakat. Menurut hukumonline.com, living law merupakan perilaku sosial yang diakui dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Artinya, hukum bukan hanya mengatur tetapi mengakar. Namun dalam realitasnya sering ada jurang pemisah antara hukum formal dan rasa keadilan sosial. Contohnya, seorang pedagang kecil yang kekurangan izin kadang berurusan sampai terkena pungli, sementara pengusaha besar yang melanggar izin hanya dengan uang pelicin semua bisa beres dengan mudah. Inilah yang disebut ketidakseimbangan hukum. Kita perlu kembali pada teori Rawls-Bohm, Law as a Tool of Social Engineering. Hukum seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki tatanan sosial, bukan memperlebar ketidakadilan. Jurnal UNS menekankan bahwa partisipasi masyarakat itu wajib. Detik News menyebutkan penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan sosial. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan atas dirimu sendiri, orang tuamu, atau kerabatmu. Jika dia kesaksian kaya atau miskin, niscaya Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya. Hadirin yang saya hormati, keadilan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dijaga, ditanam, dan diterapkan dalam sehari-hari. Kita dapat memulai dengan tindakan sederhana seperti 1. Tolak pungli. Karena apapun itu, disinilah awal mula ketidakadilan. 2. Taat berlalu lintas sebagai wujud nyata kesadaran hukum. 3. Menghindari dan melawan hoaks yang merusak tatanan sosial. Yang terakhir, 4. Tolak perundungan, baik verbal, fisik, maupun digital, karena hukum yang hidup adalah nilai moral masyarakat. Jika kita ingin hidup menjadi adil, maka keadilan harus dimulai dari diri kita sendiri. Mari bersama menjadi generasi yang bukan hanya memahami hukum, tetapi menghidupkan nilai keadilan di tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.